Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Florentina Siburian, NIM 12020800035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis jurnal saya yang berjudul Grade 12 Student Conceptual Understanding and Mental Models of Galvanic Cell Before and After Learning by Using Small Scale Experiment in Conjunction with a Model Kit, di mana ada nomor doi dan jamnya. Next. Nah, adapun latar belakang masalah pada jurnal ini yaitu banyaknya siswa yang cenderung memegang konsepsi alternatif karena sulit untuk memvisualisasikan dan menghubungkan apa yang terjadi pada tingkat submikroskopis, juga disebut sifat partikulat atau tingkat molekuler, ke tingkat makroskopik, pengamatan eksperimen, dan simbolik. Nah, studi-studi ini menemukan bahwa siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi mengalami kesulitan belajar dan kesalahpahaman tentang sel galvanik, elektronik, dan konsentrasi. Adapun tujuan pada jurnal ini yaitu yang pertama, mengembangkan eksperimen skala kecil yang melibatkan elektrokimia dan kit model sel galvanik yang menampilkan level submikroskopik. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman konseptual siswa tentang elektrokimia. Adapun metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dalam paradigma penelitiannya. Namun, beberapa data kualitatif yang diperoleh dari wawancara informal mengenai model mental siswa sel galvanik diterapkan untuk memenuhi bagian kuantitatif. Nah, sampel dari penelitian ini yaitu terdiri dari 34 siswa kelas 12 di Sekolah Sri Muang Witayakan, sebuah sekolah menengah biasa yang besar di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand. Nah, adapun variabel-variabel yang ditelitinya yaitu ada variabel bebas, yaitu pembelajaran dengan menggunakan eksperimen skala kecil bersama dengan model kit. Nah, variabel terikatnya itu pemahaman konseptual siswa kelas 12 dan model mental sel galvanik. Adapun instrumennya yaitu eksperimen dan pretest atau post-test one group. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu tes konseptual elektrokimia yang berisi 24 item dalam tes pilihan 3 tingkat 2 dan gambar model mental sel galvanik. Nah, analisis datanya sendiri itu menggunakan analisis item sederhana yang umum digunakan di Thailand. Indeks kesukarannya itu atau P-nya tiap butir soal berada pada kisaran 0,20 sampai 0,70, di mana presentasi butir soal dengan P berkisar antara 0,20 sampai 0,39 yaitu sulit. Sedangkan untuk 0,40 sampai 0,59 yaitu sedang. Dan untuk 0,60 dan 0,8 sampai 0,80 yaitu mudah. Berturut-turut adalah 20, 30, 40, dan 10. Nah, untuk indeks diskriminasi atau berlambang R, untuk setiap item berada pada kisaran 0,30 sampai 0,90. Di mana presentasi item dengan R pada rentang 0,20 sampai 0,39 yaitu cukup, 0,40 sampai 0,59 yaitu sedang, 0,60 sampai 0,79 yaitu baik, dan 0,80 sampai 1 yaitu sangat baik berturut-turut adalah 12,50, 20,83, 41,67, dan 25. Selain itu, kendala berdasarkan Kudert-Rickarson formula 20 atau KR20 untuk seluruh tes adalah 0,87. Nah, adapun hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada tabel 5, yaitu untuk model mental sel konseptual.
Nah, sebelum intervensi, skor rata-rata siswa untuk model paramental dalam fitur makroskopik dan simbolik atau dilambangkan maksim dan submikroskopik, yaitu lambangnya mol, masing-masing adalah 1,85, 2,53, 2,35 dan 4,21. Nah, setelah intervensi, skor rata-rata mereka untuk postmodel masing-masing adalah 3,56, 5,98, dan 9,55. Nah, dapat dilihat ya pada presentasi kali itu terdapat kenaikan yang dinormalisasi untuk model mental mereka adalah 0,54, 0,49, dan 0,49. Nah, semuanya itu jatuh dalam kisaran kenaikan, sedangkan pada sampel berpasangan T-analisis uji menunjukkan bahwa perubahan ini dari pra untuk pasca gambar secara statistik signifikan dalam semua kasus. Nah, dapat dilihat untuk presentasi dalam model sel galvanik itu pemahaman konseptual yang lebih benar untuk makroskopik pada tabel 6 ya dapat dilihat, dan informasi simbolik sebagian besar siswa berada di SU yaitu 32,35% dan PU 31,37%, dan tidak ada siswa yang berada di NU. Nah, untuk maksim A3 oksidasi dan setengah sel reduksi dan maksim A1 yaitu elektroda larutan dan jembatan garam adalah kriteria yang diperoleh sebagian besar siswa pemahaman yang baik, yaitu 38,24% dan 32,35%. Nah, daripada pemahaman parsialnya yaitu 26,47% dan 29,41%. Sedangkan maksim A2 atau partikel adalah kriteria yang sebagian besar siswa memperoleh pemahaman parsial, yaitu sebanyak 38,24% atas pemahaman suara yang sebanyak 26,47%. Namun ada beberapa juga mahasiswa yang gugur di MU. Nah, konsep-konsep ilmiah yang banyak siswa cenderung mengakomodasi miskonsepsi di makro tingkat kopis dan simbolis termasuk switching anoda dan katoda. Dan juga membuktikan bilangan oksidasi yang salah untuk ion logam. Yang ketiga itu beralih oksidasi dan reduksi setelah sel. Nah, dan yang keempat, memberikan persamaan reaksi oksidasi total tanpa kesadaran mol elektron. Boleh dilanjut? Oh, maaf ada yang kelewat sebelumnya. Nah, untuk informasi submikroskopis, mikroskopi sendiri sebagian besar dikategorikan dalam PU sebanyak 34,31% dan untuk PMU-nya itu 25,49%, sedangkan sebagian berada di SU sebanyak 16,67%. Nah, sebagian besar siswa memperoleh pemahaman parsial atas pemahaman parsial dengan miskonsepsi spesifik dalam semua kriteria dari fitur molekulernya. Nah, selanjutnya itu simpulan yang saya dapat yaitu yang pertama, hasil studi membuktikan bahwa intervensi dari eksperimen elektrokimia berbiaya rendah dan skala kecil dalam hubungannya dengan model yang murah, portable, dan direproduksi dan fleksibel. Yang kedua, para siswa memperoleh rata-rata skor tes post-konseptual secara statistis lebih tinggi dari skor tes pra-konseptual. Nah, adapun komentar terhadap isi jurnal yaitu, jurnal ini dapat membantu para calon guru kimia untuk mengetahui apa saja miskonsepsi para siswa terhadap materi elektrokimia. Nah, yang selanjutnya itu pada jurnal ini banyak menggunakan bahasa yang bertele-tele dan tidak to the point. Padahal isi dan penjelasan pada jurnal ini dapat dipersingkat. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.